Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang pertama, yaitu tentang basis data lanjut. Pada praktikum kali ini pembahasannya yaitu tentang tiga hal, yaitu pendahuluan, deklarasi variabel, dan pemekaran dengan PL SQL. Pendahuluan. Jalur sertifikasi Oracle dapat beberapa jalur, yaitu untuk DBA track. Pertama, terdapat SQL, yang kedua Universal 1, lalu Oracle Certificate Associated for DBA track jika lulus dari proses pertama dan kedua. Lalu ada Fundamental 2 dan Performance Tunnel. Jika keempatnya lulus, maka mendapatkan Oracle Certificate Professional for DBA track. Dan untuk DBA Developer track, pertama ada SQL, yang kedua PL/SQL Program Unit. Jika lulus pada kedua itu, maka akan mendapatkan Oracle Certificate Associate for Developer track. Dan yang ketiga ada Full Internet Application 1, yang kedua ada Full Application Internet. Jika lulus keempat-empatnya, maka mendapatkan Oracle Certificate Professional for Developer track. Tentang SQL, PL/SQL singkatan dari Programming Language. SQL adalah bahasa prosedural yang disediakan oleh Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PL/SQL: yang pertama, terintegrasi. Yang kedua, pengembangan program yang bersifat modular. Yang ketiga adalah portable. Deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran pada deklarasi variabel adalah mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dan dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL. Dapat dibagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi. Yang kedua, bagian yang dapat dijalankan, executable. Yang ketiga, bagian penanganan kesalahan, exception handling. Konstruksi program. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda, yaitu 1. Tool construct. Anonymous block, application procedural or function, application packet, application trigger, dan object types. Kedua, database server construct. Anonymous block, storage procedure or function, storage package, database trigger, dan object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Maksudnya adalah variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability adalah variabel yang dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Yang keempat adalah memudahkan maintenance pada penggunaan person type dan person row type. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database in the next session. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi, declare. Kedua, menangani nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable.
Dan yang ketiga adalah suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Yang terakhir adalah hasil dari suatu proses dapat ditambahkan melalui variabel out. Tipe-tipe variabel dapat tipe data boolean, contohnya adalah true atau false. Lalu ada date, contohnya adalah 25 Januari bulan 2001. Lalu tipe data block yang berupa data foto, long berupa data percakapan, number berupa angka-angka, dan b-file berupa data film, dan varchar bisa berupa nama kota atau karakter. Latihan soal yang pertama. Nomor 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut, mana yang legal dan mana yang ilegal. Pada yang pertama, menggunakan deklarasi yang legal karena PID berupa number 4, number dengan besaran 4. Untuk yang B, deklar VX, VY, VZ, varchar 2, 10 ini merupakan yang ilegal karena dalam satu deklar tidak boleh dapat tiga variabel langsung. Lalu yang tiga, yang C, deklar VBird not dead not null. Dead ini tidak bisa berupa not null, makanya ini termasuk ilegal. Yang D, deklar VIN stock boolean sama dengan 1. Boolean ini hanya bisa terisi oleh true dan false, sehingga ini termasuk ilegal. Saya telah membuat contoh dari keempat ini. Keempat soal ini, mari kita lihat legal dan ilegalnya. Kita lihat codingannya. Ini ada 4 soal yang sudah saya buat contohnya. Lalu kita masuk pada SQL nya. Untuk yang cobaan pertama, VID nomor 4 deklarnya, mari kita pastekan pada ini, lalu kita execute. Hasilnya proses successful complete, sehingga deklar ini yang A ini termasuk yang legal. Lalu kita coba yang kedua. Kita kopikan yang kedua, kita pastikan yang ke ini. Terlihatkan ada bagian yang error. Bagian yang error adalah bagian yang terdapat tanda bintang ini, yang terdapat pada variabel ini, karena tidak boleh ada lebih dari satu pendeklarasian dalam satu statement di proses deklar. Untuk yang B. Untuk yang C, mari kita lihat. Kita copy dan pastekan di sini. Nah, di sini terdapat error pada that ini, karena that tidak boleh not null. Ya, mari kita coba untuk yang terakhir, yang D. Mari kita execute. Terdapat error kan pada lantai ini, dimana pada satu ini, karena boolean hanya bisa terisi oleh true dan false. Selanjutnya masuk pada soal yang kedua, yaitu pada statement asesmen berikut, manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk yang A adalah valid dan tipe data yang dihasilkan adalah date dari ini, sistem date ini. Yang kedua, vendor user to char date-nya ini juga valid, kan tipe data yang dihasilkan adalah varchar 2. Dan untuk yang ketiga adalah tidak valid karena tipe yang ada adalah varchar. Dan yang T, flag sama dengan true ini termasuk valid karena boolean dapat
diinisialisasikan dengan true atau false. Dan yang E ini termasuk valid karena pengondisian ini dapat, karena ini berupa tipe data number sehingga dapat digunakan menggunakan pengondisian seperti ini. Dan yang F valid karena voucher dapat diisi dengan nilai 0 atau kosong. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu buat anonymous block untuk menambahkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bind variable dan perintah print untuk menambahkannya. Cara kedua menggunakan dbms output.putlen. Mari saya telah membuat codingannya dalam sebuah notepad. Mari kita lihat penggunaannya. Ya, mari kita lihat kode yang telah saya buat pada notepad ini. Saya telah membuat dua type dalam menampilkan I love Oracle. Yang pertama menggunakan print, yang kedua menggunakan dbns output.putlen. Ini merupakan cara penggunaannya. Untuk yang pertama, mari kita lihat hasilnya. Yang pertama kita kopikan ini, dan kita pastikan di sini. Kita pastikan sehingga hasilnya akan seperti ini. Oracle, katanya Oracle. Dan untuk yang kedua, kita pastikan I love Oracle. Perbedaannya adalah yang pertama akan berbentuk seperti tabel dalam varchar, seperti kata itu dalam sebuah tabel. Kalau dbns output.putlen hanya akan menampilkan outputnya saja, seperti love.oracle ini. Lalu soal yang keempat, buat kode PL scale yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut. Ini sudah buat. Mari kita lihat kodenya dan notepad yang sudah saya buat. Mari kita lihat pada notepad-nya. Ini merupakan proses dari yang nampak, yaitu mendeklarasikan variabel masing-masing nilainya sebagai berikut. Dasar di sini deklarasinya wajar bersebanyak 200, totalnya berisikan 42 adalah sebuah bilangan angka, dan number adalah wajar dari posisi pertama dan kedua. Subtract ini mengekstrak dari sebuah string menjadi sebuah number ini nantinya. Ya, mari kita coba hasilnya, kita copy, pastikan pada SQL plus. Ya, kita execute. Hasilnya yang pertama adalah 42 adalah sebuah angka dari varchar, dan venomnya adalah 42 yang diambil dari karakter pertama dan keduanya. Ya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pemrograman dengan PL/SQL. Tujuan pembelajaran dari programan PL/SQL adalah memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier secara benar, dan yang terakhir memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Sintak PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter atau simbol dan compound simbol, lalu identifier termasuk reverse word atau keyword, literal, dan yang terakhir adalah komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, dan subprogram dan package. Aturan penamaan identifier adalah yang pertama maksimal 30 karakter. Yang kedua harus dimulai dengan karakter alfabet. Yang ketiga dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan.
plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand, dan tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, dan bukan merupakan reserved word atau keyword. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dan ketika dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau minus. Lalu tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand. Tidak boleh nama yang sama pada kolom database dan bukan menggunakan reverse keyword. Literan dan slash. Litera terdiri dari karakter dan numbering. Karakter litera harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal. VName sama dengan Daisy Rahmania Sarif. Numerik order dapat berupa suatu nilai atau notasi scientific. Slash digunakan untuk menjaga PL/SQL block dalam file script atau SQL Plus dan form. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan tombol slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Untuk mengawal dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode dan lalu fungsi group seperti average, min, max, consume, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL: vmailing address dengan vname char 10, vaddress char 10 zip, dan vname-nya lower vname. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data yaitu to char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data: declare vdate to date 12 Januari 2011, jadi dd mon yy dan began. Blok besaran dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin sampai dengan end. Yang disebut dengan blok besaran atau nested block adalah blok begin sampai dengan end yang terletak dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Seperti contoh yang di bawah ini, begin dan end, di mana terdapat lagi begin dan end di dalam begin dan end yang pertama. Penentuan ruang lingkup dengan tanda seperti berikut. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda berikut untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut. Yang mana seperti ini. Yang pertama adalah outer, ini jadi ruang lingkupnya declare begin. Di dalam declare ada lagi declare begin dan end. Ini untuk di dalamnya. Ini nestednya dan end. Operator dalam PL/SQL yaitu logika, aritmatik, concatenation atau penyambungan, parantesis, kurung buka, kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan eksponensial. Ringkasan dari praktikum kali ini adalah telah dipelajari sintaks dari bagian-bagian PL/SQL, memahami struktur blok PL/SQL dan blok bersarang atau nested block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Lalu PL/SQL programming terdapat function, konversi tipe data, dan operator. Perhatikan soal yang kedua. Yang pertama, perhatikan kode PL/SQL berikut. Mematikan file berikut dimana big number besar 300 dan message produknya produk 10.012, dimana bikin, dimana declare bikinnya awalnya ada lagi declare-nya produknya yaitu 11.001 dan Europe. Ini bikinnya weeknya ditambah 1 dan new log-nya Western dan yang kedua open
terakhir N ini untuk yang di dalam nested blocknya. Lalu yang terakhir adalah wake-nya plus 1 dan message is in stock Western v welcome. Kemudian tentukan nilai tipe dari variabel berikut untuk yang soal yang tadi. Feedback pada posisi pertama yaitu di sini. Feedbacknya sebesar 2 karena di sini feedbacknya 1 dan tambah 1 menjadi 2. Untuk yang B, new log-nya pada posisi 1. New log pada posisi 1 ini berubah Western dan Europe karena di sini sudah ada Europe, sini Western dulu dan new log yang awal ini yaitu berubah Europe sehingga tampilkan menjadi Western dan Europe. Lalu yang ke C, VWAC pada posisi 2. VWAC di sini, VWAC ini mencantum pada yang pertama yang atas sendiri ini 600 sehingga tambah 1 ini menjadi 601. Ini yang D, message pada posisi 2. Message-nya yaitu plus. Untuk V message-nya nanti yang pertama adalah yaitu VMAX yang ada di awal ini yaitu produk 10.012 yang mana akan ditambahkan jadi produk 10.012 is in stock. Lalu untuk V Nikon pada posisi 2 yaitu di sini Nikon ini maka yang ditambahkan hanya Western karena V Nikon sini tidak pada deklar awal ini tidak dideklarkan sehingga terdapat Western saja. Untuk yang kedua adalah buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define yang B, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didapatkan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output.putline dan buat programnya. Program ini telah saya buat dan lambat. Mari kita lihat programnya dulu. Nah, programnya kita lihat. Dan kita lihat programnya. Programnya adalah ini. Karena kita menggunakan server out, maka kita set dulu server outputnya on. Lalu kita karena di sini harus menggunakan define, kita buat define. Lalu declare-nya berdasarkan ini. Lalu di outputkan menggunakan dbms output.putline. Mari kita coba hasilnya. Kita kopikan program ini ke dalam SQL Plus kita. Kita kopikan, lalu kita execute sehingga yang dihasilkan nanti X1 nya berubah 10, X2 nya berubah 2 dan X1 sebagai 2 dan 5. Di sini ada all new dan old new. All ini adalah dari ini dimana diambil dari A1 yaitu 10. Lalu sehingga hasilnya akan diisikan menjadi 10. Yang kedua, old-nya pada penjagannya adalah PA2 sehingga setelah diproses unitnya menjadi 2. Ini hasil dari base ini. Sekian penjelasan tentang praktikum pertama. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.